Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bismillah. Dalam kesempatan ini perkenalkan, nama saya Hafid Hyari Abdul Nasir. Saya sendiri dari kelas H3 Manajemen. Di sini saya akan sedikit menjelaskan masalah mengenai ilmu faraid. Ini untuk ujian akhir semester mengenai pendidikan agama Islam 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan masalah ilmu faraid ini. Namun saya hanya akan sedikit menjelaskannya karena mungkin kalau banyak waktunya tidak akan cukup. Mari kita langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rujukan ya kitab Takmilah Jubdah Al-Hadis fi Fiqhi Al-Miraj karya Syekh Said Muhammad Salim bin Hafiz bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi Al-Tarihi ya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu ilmu faraid itu ya. Ilmu faraid itu bisa disebut juga ilmu waris. Nah, ilmu waris ya. Definisi ilmu faraid itu sendiri yaitu ilmu perhitungan atau bisa juga hisab ya, yang mengantarkan pada pemahaman cara memberikan bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerimanya. Nanti yang akan disebut itu waris. Waris itu adalah orang yang menerima waris. Nah, pokok bahasan masalah ini yaitu tirkah. Apa itu tirkah? Tirkah adalah harta peninggalan orang mayit itu sendiri ya. Itu disebut tirkah artinya. Hukum mempelajari ilmu faraid ini yaitu bisa jadi fardu ain, bisa juga menjadi fardu kifayah. Menjadi fardu ain itu yaitu ketika di daerahnya itu tidak ada lagi yang bisa mempelajari ilmu itu kecuali si orang itu. Nah, maka itu akan menjadi ilmu fardu ain. Apabila fardu kifayah itu yaitu ketika di daerahnya itu banyak orang yang bisa mempelajari ilmu tersebut. Nah, itu menjadi fardu kifayah. Namun ketika tidak ada orang yang mempelajari di daerahnya tersebut, tidak ada yang bisa mempelajarinya, maka itu menjadi fardu ain ya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas 5 hal yang berkaitan dengan tirkah tadi. Tirkah itu tadi teh harta peninggalan orang yang meninggal. Ada 5 prioritas yang harus didahulukan terlebih dahulu dari harta waris tersebut ya. Itu yang pertama, hak yang berkaitan dengan harta tersebut. Misalnya yaitu zakat. Itu wajib dulu dibayarkan dari harta waris itu. Yang kedua, biaya mengurus jenazah. Nah, biaya mengurus jenazahnya itu dari harta waris seorang tersebut. Nah, dari situ. Yang ketiga yaitu hutang yang ditanggung oleh mayit. Nah, hutang-hutang itu harus dibayar terlebih dahulu ya dari harta waris tersebut. Nah, yang keempat yaitu wasiat. Wasiat itu selain kepada ahli waris ya, kepada orang lain kalau wasiat itu. Kalau ahli waris itu tidak bisa mendapat wasiat. Nah, wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang telah dipotong tadi. 3 hak yang berkaitan, biaya jenazah ya, dan hutang. Nah, itu tidak boleh 1/3 dari harta yang tadi. Nah, yang kelima yaitu waris. Waris dari sisa harta tadi ya. Kemudian ada rukun waris. Rukun waris itu ada 3. Yang pertama, orang yang mewariskan yang disebut muris. Yang kedua ada orang yang dapat warisan yaitu warisun. Dan yang ketiga yaitu harta yang diwariskan, hakun maurusun. Nah, itu 3 rukun dalam waris. Nah, ada sebab-sebab waris. Apa itu sebabnya ya? Yang pertama yaitu nasab atau keturunan seperti anak. Yang kedua ada pernikahan.
yang mendapat warisan itu yaitu dari pernikahan si suami atau istri. Yang ketiga yaitu memerdekakan budak. Itu yang ketiga, namun di zaman sekarang itu sudah tidak ada ya. Yang memerdekakan budak itu sudah tidak ada, guys. Kemudian ada syarat waris. Yang pertama syarat waris yaitu yang mewariskan itu sudah nyata mati. Jadi kalau masih hidup itu tidak boleh mewaris keluarnya, tidak sampai gitu. Anu keduanya eta syarat waris teh yang dapat waris itu masih hidup. Namun udah meninggal mah nggak bisa dapat waris satu, guys. Yang ketiga yaitu tahu sebab dia mendapatkan waris. Nah, kenapa dia itu bisa mendapatkan waris, bahwa dia keturunannya, suami atau istrinya, atau yang tadi disebutkan oleh sebab-sebabnya, guys. Kemudian ada juga penghalang waris. Nah, penghalang waris itu juga kita tiga aja ya. Pertama itu membunuh orang yang akan mewariskan. Jika di sinetron-sinetronnya hayang gara-gara menang waris, ya teteh gerak ngebunuh anu hayang diwanita, teteh ulah sebenarnya namanya mau menang tinu Islam. Anu keduanya eta menjadi budak. Menjadi budak eta moal, tapi zaman sekarang sudah tidak ada. Yang ketiga yaitu berbeda agama. Nah, itu. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas pembagian harta warisan dalam Islam menurut presentasinya. Nah, ini dibagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Nah, yang 1/2 ini yaitu untuk suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara kandung sebapak. Kemudian 1/4 itu untuk suami dan istri, itu hanya 2 ya. Kemudian yang 1/8 itu dibagi untuk istri yang dapat waris dari suaminya, baik punya anak 1 atau juga dari rahim istri yang lain. Yang 2/3 yaitu anak kandung perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung perempuan, saudara kandung sebapak. 1/3 nih, ibu, 2 saudara laki-laki atau perempuan dari 1 laki-laki. Kemudian yang 1/6, bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan, anak laki-laki, saudara perempuan sebapak, nenek, dan saudara laki-laki perempuan seibu. Nah, itu pembagian menurut presentasinya. Nah, sekarang kita akan lanjut saja ke contoh soalnya ya, guys ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Ceki cerot. Untuk contoh soalnya ya, misalnya seorang yang meninggal itu meninggalkan harta sebanyak 180 juta ya. Nah, si mayit itu meninggalkan istri, ibu, dan 2 anak laki-laki ya. Nah, untuk pembagiannya yaitu seperti yang telah tadi dibahas. Untuk pembagian presentasinya yaitu istri yang memiliki anak itu 1/8. Untuk ibu yang memiliki anak dan cucu itu 1/6, dan ini 2 anak laki-laki asobah ya, asobah atau sisanya. Nah, ini sekarang kita cari dulu kelipatannya ya. 16 berarti ya. Aduh, habis guys. 16 24. Kemudian ini 12
24 berarti ya. Nah berarti ini ya yang samaannya. Nah ini itu disebut dalam ilmu mawaris itu asal masalah ya. Kemudian ini kan 24 berarti 1 2 3 per 24 sorry. Ini 4 per 24 ya guys ya. Kemudian ini itu dikali dengan harta yang diwariskan, yaitu 180 juta. Ini juga sama 180 juta. Ini dikali ini langsung kita kalkulator aja ya. Hasilnya 500. Yang ini 4 kaliannya 30 juta. Karena ini itu anak laki-laki itu asobah ya, berarti kita tambahkan dulu ini dan ini, berarti 5 500. Berarti aduh guys, itu bisa dihapus. Nah setelah ini kan ini teh 52.500.000, kita dikurangkan 180 juta dikurangi 52.500.000 berarti seberapa guys? Terus 60 100 berapa guys? Nah, hasilnya itu 127.500.000 ya, begitu guys. Nah karena si anak laki-lakinya itu ada dua anak laki-laki ya, berarti kita bagi 2, berarti nah hasilnya itu 63.750.000. Nah ini itu berarti asobah per anak ya, gitu. Nah untuk mengeceknya lagi berarti tinggal tambahkan ini 63 ditambah 30 ditambah 22, ini kali 2 berarti ini, kalau betul berarti hasilnya itu 180 juta. Nah itu kalau perhitungannya betul ya. Nah mungkin sekian dulu ya guys ya. Bingung soalnya, takut kalau kebanyakan bicara takutnya banyak salah. Nah bisa ilmunya nggak benar, jadi kita sama-sama belajar aja ya guys ya. Oke, segitu dulu mungkin contoh soalnya, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol ya guys ya. Ya mungkin segitu dulu ya, karena kalau dibahas panjang-panjang itu bisa masih sejam lebih ini durasinya ya, karena mungkin ini juga udah kepanjangan meren. Jadi kita cukupkan saja ya, mohon maaf bila banyak kesalahan, kurang lebihnya itu